tidak punya manfaat, atau hanya punya manfaat hanya untuk segelintir orang, sementara dana yang dikeluarkan sekian banyak, nah itu berarti infrastruktur tersebut tidak punya manfaat gitu. Baik ya, kita akan bahas beberapa terkait dengan bagaimana sebenarnya membangun infrastruktur di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pertama adalah Masjidun Nabawi, Masjid Nabawi. Kita tahu ya, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Masjid Nabawi itu sangat sederhana, gitu ya, hanya kemudian dibatasi oleh batas-batas tertentu untuk menunjukkan ini masjid, di luar itu bukan masjid, gitu ya. Belum ada tiang-tiang yang kokoh, belum ada atap-atap yang kokoh, gitu ya. Dan pada masa Sayyidina Umar, ya, beliau itu mencoba memperluas Masjid Nabawi dan memasukkan diantaranya karena dulu di situ di dekat Masjid Nabawi ada beberapa rumah para sahabat gitu. Di antaranya ada rumahnya sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, ya, kemudian dimasukkan ke dalam bagian dari masjid gitu. Artinya kemudian dijadikan sebagai masjid. Nah, perluasan masjid pada masa Umar pada saat itu mencapai diantaranya dari arah kiblat 10 ziro. 1 ziro itu sekitar 61,6 cm ya. Nanti bisa kemudian kita dikalikan saja ya, sekitar mungkin sekitar 6 meter ya. 20 ziro dari arah barat, 70 ziro dari arah selatan. Nah, itu ukuran meter pada masa ini. Pada masa Umar itu merasa perlu untuk memperluas masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau untuk lihat sekarang misalnya Masjid Nabawi semegah itu dari proses yang panjang gitu, sekian kali perluasan gitu. Ya, sekian kali perluasan. Pada masa Nabi SAW ya hanya hanya bagian pokoknya saja gitu. Yang sekarang misalnya Raudhah, lalu kemudian ada perluasan sedikit di belakang itu tempatnya sufah ya. Kalau sekarang misalnya ke Masjid Nabawi, di sebelah belakang makam Nabi SAW itu ada teras yang agak ditinggikan, itu tempat sufah dulu, tempat ahlu sufah itu kemudian menginap di sana. Nah, kemudian sekarang menjadi luar biasa. Nah, Sayyidina Umar merekonstruksi ulang bangunan dengan batu bata dan pelepah, ya. Tiangnya dibuat dari kayu, atapnya dibuat dari pelepah, dan memberi penutup untuk menjaga jamaah dari hujan, ya. Dan Umar melarang memberikan hiasan merah atau kuning agar orang yang sholat tidak terganggu. Ya, pada mulanya masjid berlantai tanah, kemudian diberi tikar agar lebih bersih bagi yang sholat dan lebih lembut bagi yang melintasi. Nah, ini diantara hal yang diperhatikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ini apa? Menyempurnakan bangunan yang sebelumnya pernah dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Merekonstruksi dengan sebagian dengan batu bata dan pelepah kurma. Ya, tiangnya dibuat dari kayu-kayu, di atasnya dibuat dari pelepah kurma sebagai penutup ketika kemudian nanti hujan, kemudian jamaah terlindungi dari hujan dan menghindari hiasan-hiasan tertentu gitu. Nah, ini juga menjadi penting ya, artinya masjid itu dibuat patokan itu bukan semegah mungkin. Saya pernah misalnya ke masjid di UEA ya, di Uni Emirat itu di Abu Dhabi, itu megah luar biasa, tapi yang mendatangi masjid itu banyak sekali orang-orang non-muslim gitu, hanya sekedar untuk masuk melihat keindahannya gitu. Nah, ini pertanyaan, apakah masjid seperti itu masjid yang baik, masjid yang barokah gitu? Masuk pakai tiket, lalu kemudian banyak sekali orang-orang non-muslim bahkan yang melihat gitu, sekedar keindahan. Nah, pertanyaannya, apakah masjid seperti itu yang diinginkan dalam Islam? Tentu tidak. Nah, di antara yang dihindari oleh Sayyidina Umar adalah memberikan hiasan-hiasan tertentu agar mencegah orang-orang itu tidak khusyuk dalam sholat sehingga terganggu ya, terutama di bagian depan tentunya, sehingga kemudian orang ketika sholat dia malah melihat melihat ukirannya, melihat ini itu dan seterusnya ya. Itu pada masa Umar. Pada mulanya masjid itu berlantai tanah, lalu kemudian hanya tanah ya, betul-betul hanya tanah. Kemudian diberikan tikar ya, agar lebih bersih lagi dan sholatnya agar orang-orang yang sudah dia bisa lembut lagi karena karena sebelumnya memang hanya sekedar pasir saja.
Masya Allah, ya sesederhana itu ya bangunan Masjid Nabi SAW pada masa itu, yang kemudian pada masa Umar mencoba ditata kembali. Baik ya, berikutnya sekalian Masjidil Haram. Ya, Sayyidina Umar juga selain Masjid Nabawi, ya itu mencoba untuk sedikit merenovasi Masjidil Haram di Mekah, dan makam Ibrahim itu kemudian dipindah. Jadi dulu makam Ibrahim, sekarang kan kita lihat makam Ibrahim itu agak terpisah ya dari bangunan Ka'bah. Sebenarnya dulu posisi makam Ibrahim itu menempel di bangunan Ka'bah. Gitu. Posisi makam Ibrahim itu dulunya agak menempel di bangunan Ka'bah. Ya, kemudian diletakkan sekarang itu pada tempat yang agak jauh ya, seperti kita sekarang ya, di tempat yang agak jauh dari Ka'bah untuk memudahkan orang-orang untuk tawaf dan sholat. Gitu. Dan membuatkan pembatas dan membeli rumah-rumah, melakukan perluasan ya, membeli rumah-rumah yang ada sekitar Masjidil Haram, ya kemudian dihancurkan dan dijadikan sebagai masjid. Ya, jadi membeli rumah-rumah yang ada di Masjidil Haram untuk perluasan tentunya, dan kemudian dijadikan sebagai bagian dari sampai sekarang ya. Saya perhatikan belum selesai ya pembangunannya, menara-menaranya masih terus kemudian dibangun. Nah, hanya saja pada saat itu para tetangga tidak kemudian mau jual beli dalam tanda petik ya dengan masjid ya, agar kemudian tidak ditentukan, tapi kemudian Umar akhirnya memberikan ganti rugi sehingga kemudian mereka mengambil ganti rugi ya. Umar membuatkan dinding pendek yang lebih rendah dari tinggi orang dan diberi lampu yang diletakkan di atasnya. Jadi pada masa Umar mencoba kemudian lebih diluaskan Masjidil Haram. Selain itu kain Ka'bah ya pada masa sebelumnya, pada masa jahiliyah itu terbuat dari kulit. Kemudian pada masa Nabi diganti dengan kain yang berasal dari Yaman, ya. Dan Umar menggantinya dengan kain dari Mesir, kain halus dan putih yang berasal dari Mesir, yaitu kain kiswah Ka'bahnya. Dan juga pada masa Umar, masjid-masjid di berbagai daerah dimakmurkan dengan lebih luas lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas memberi pembatas Masjid Jami di Kufah. Hal serupa juga dilakukan oleh Utbah bin Ghazwan ya pada Masjid Jami di Basrah, dan Amr bin As ya pada Masjid Jami di Fustat di Mesir ya. Jadi kemudian pada masa Umar mulai kemudian dikembangkan pembangunan masjid dan perluasan serta pemanfaatan masjid. Masjid besar tersebut adalah tempat umat untuk sholat, mereka saling mengenal satu sama lain untuk mempelajari ilmu serta berbagai macam permasalahan, dan menerima biasanya dikumpulkan masyarakat menerima berbagai macam perintah dari khalifah ya dan gubernur bagi kaum muslim. Jadi tempat masjid itu tempat memang kumpulnya umat kaum muslim ya, dibuat agar kemudian ketika saat tertentu misalnya gubernur atau khalifah memberikan instruksi, maka mereka berkumpul di masjid, dan kemudian disitulah umat Islam atau kaum muslimin diberikan instruksi. Apakah itu perintah dari gubernur ya atau wali, atau kemudian dari khalifah kaum muslim. Nah, itu masjid ya dibuat seperti itu sehingga menjadi betul-betul pusat informasi, pusat ibadah, pusat dakwah, pusat ilmu, termasuk diantaranya pusat informasi. Nah, berikutnya itu masjidnya. Sekarang bagaimana perhatian Sayyidina Umar terhadap jalur transportasi? Jadi antum tapi jangan bayangkan ini tol ya, jembatan layang gitu ya. Belum masanya pada zaman itu. Gitu. Nah ini bagaimana perhatian Umar itu terhadap jalur transportasi? Karena pada saat itu pun orang itu kan daya jelajahnya sudah lintas negara, lintas benua, jangan salah. Maka bagaimana perhatian Sayyidina Umar terhadap jalur transportasi? Ya, yang kita tahu ya alat transportasi selain kaki tentunya adalah unta, kuda dan seterusnya. Nah, kita lihat bagaimana perhatian beliau terhadap jalur-jalur transportasi yang dilintasi oleh manusia dari berbagai macam wilayah, terutama yang melintasi wilayah kaum muslim. Ini luar biasa gitu. Khalifah Umar Al-Faruq menyediakan jatah dari Baitul Mal ya untuk mendanai jalur perhubungan dengan berbagai macam kawasan khilafah, dan menyediakan sejumlah besar unta secara khusus. Ya, mengingat kala itu unta merupakan alat transportasi yang tersedia untuk mempermudah mobilisasi manusia dan barang antara Jazirah Arab, Syam, Irak dan seterusnya. Nah, jadi menyediakan jalur transportasi. Satu, yang kedua adalah alat transportasinya diantaranya unta. Gitu. Kalau unta itu sekarang itu diibaratkan seperti bus yang jarak jauh gitu ya. Kalau jarak dekat biasanya orang menggunakan unta ya, atau dengan kecepatan tertentu unta. Tapi untuk
untuk kendaraan dalam terpetik jarak jauh itu kemudian orang-orang menggunakan unta itu pasti, ya. Jadi isi BBM-nya sekali, ya, dia minum banyak, makan banyak, dan dia bisa berjalan puluhan ratusan kilometer. Luar biasanya unta. Beliau Masya Allah gitu ya, dan itu disiapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terutama untuk orang-orang yang tidak memiliki kendaraan seperti unta. Nah, Khalifah Umar juga mendirikan pos-pos yang disebut dengan Darud Daqiq. Itu pos-pos itu setiap sekian kilometer itu dibangun Darud Daqiq. Nah, ini luar biasa, nggak kepikiran. Ini saya bilang tadi, yang menjadi penting dari membangun infrastruktur itu adalah fungsinya, bukan kemegahannya gitu. Kalau sekarang itu kan kemegahan, kereta api cepat sekian puluh triliun, terus manfaatnya buat siapa? Kira-kira gitu. Ibu kota ya di sana gitu, misalnya, itu manfaatnya buat siapa? Pembangunan ini itu pemanfaatnya buat siapa? Sayyidina Umar ya tentu dengan basic pelayanan terhadap umat ini luar biasa. Beliau itu menyediakan apa yang disebut dengan Darud Daqiq atau tempat tepung, ya. Kalau istilah kita ya mungkin pos-pos untuk makan gitu ya. Pos ini tempat menyimpan sawit, ya, tepung, kurma, anggur, dan berbagai bahan makanan lain yang diperlukan, ya, bagi Ibnu Sabil, ya, bagi orang-orang yang menempuh perjalanan, ya, dan kehabisan bekal, serta disediakan juga untuk tamu-tamu asing. Ini luar biasa. Darud Daqiq itu sekian, sehingga itu di mana diletakkan? Di jalur-jalur transportasi umum gitu, yang itu hampir pasti dilewati oleh para musafir, ya. Nah, itu disediakan di Sayyidina Umar, ya, airnya, lalu kemudian kurmanya, anggurnya, Masya Allah, ya, dan itu diberikan secara gratis. Nah, perbekalan yang layak bagi musafir setelah keperluan air disediakan di jalur perjalanan antara Mekah dan Madinah, khususnya antara Mekah Madinah. Nah, itu pun pada zaman itu luar biasa sebenarnya, ya. Jalur Mekah Madinah ya kira-kira sekitar 480 km itu pun disediakan. Sekian kilometer itu ada Darud Daqiq nih, tempat-tempat orang-orang untuk kemudian dia bisa yang kehabisan bekal makanan dan terus itu bisa ngambil dari situ. Ya, karena zaman dulu tentu tidak dibayangkan seperti zaman sekarang yang ada rest area bagus segala macam. Nah, rest areanya itu ya disediakan dengan berbagai macam kebutuhan untuk musafir. Umar Al-Faruq menguraikan petunjuk Quran yang menunjukkan bahwa pembangunan mengharuskan adanya perhubungan yang memberikan rasa aman dan tidak membuat musafir bersusah payah membawa minuman, makanan, dan seterusnya. Nah, itu yang penting. Jadi saya bilang tadi, filosofinya apa? Membangun infrastruktur itu filosofinya apa? Nah, Sayyidina Umar bin Khattab tentu membawa filosofi itu dari Al-Quran dan dari apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa membangun infrastruktur itu bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk memberikan pelayanan, memberikan rasa aman, ya, terutama dalam konteks musafir itu, agar musafir itu tenang, aman, nyaman, ya, tidak kelaparan dan tidak susah payah. Dia harus membawa, kalau dia harus bawa air, dia harus bawa air berapa galon gitu misalnya. Kalau sekarang dia kalau makanan, dia harus bawa makanan sekian banyak. Nah, itu kemudian dihindari. Luar biasa, ya. Nah, itu yang dilakukan. Diriwayatkan dari Katsir bin Abdullah, dari ayah, dari kakeknya, dia berkata, kami bersama Umar bin Khattab tiba dalam umrohnya pada tahun 17 Hijriah. Di situ ada petugas air yang ada di perjalanan meminta Umar agar memberi izin untuk membangun perumahan-perumahan mereka di jalanan antara Mekah dan Madinah yang belum ada sebelumnya. Jadi petugas-petugas air itu disediakan oleh Umar. Bayangkan di jalur Mekah Madinah sekian ratus kilometer, 480 km, hampir 500 km. Nah, ada petugas-petugas air di perjalanan minta Umar agar beri izin untuk membangun perumahan bagi mereka gitu. Jadi maksudnya supaya mereka lebih mudah gitu. Sekian kilometer ada perumahan untuk kemudian nanti siapa yang lewat jalan tersebut disediakan makanan, ya, disediakan minuman dan seterusnya gitu ya. Umar mengizinkan mereka dan mensyaratkan agar Ibnu Sabil dan orang tersesat lebih berhak mendapatkan air. Nah, itu. Jadi dan itu diberikan secara cuma-cuma di tengah zaman atau kondisi orang yang yang saat itu tentu sangat sulit sekali mendapatkan air, tetapi pemerintah hadir, ya, untuk untuk memberikan layanan tersebut kepada umat, kepada muslim. Karena bisa kita bayangkan betul
Ya, jarak perjalanan ratusan kilometer pada zaman itu yang tidak ada yang seperti sekarang tentunya ya, rest area di mana-mana, terus kemudian orang bisa butuh apa yang dia butuhkan, dia tinggal asal punya uang dia bisa beli. Nah, pada zaman itu tidak. Nah, sehingga kemudian kehadiran pemerintah itu betul-betul dirasakan gitu. Sehingga sekian puluh kilometer misalnya ada, sekian puluh kilometer ada, sehingga membuat orang betul-betul nyaman. Ya, disediakan sedemikian rupa ya, terutama pasokan air. Nah, kita juga bisa melihat perhatian umat terhadap perbaikan berbagai jalan yang tercantum dalam perjanjian antara para gubernurnya dan berbagai negeri yang berhasil ditaklukkan. Di negeri-negeri yang berhasil ditaklukkan oleh Sayyidina Umar itu kemudian dibuat semacam perjanjian tertentu. Ya, saat misalnya Nahawan itu di daerah Iran ditaklukkan, para pemilik sumur dari kawasan Harzan dan Dinar datang meminta jaminan keamanan. Hudzaifah al-Yamani memberi jaminan keamanan dan sebagai imbalannya mereka membayar jizyah. Ya, kemudian Hudzaifah menulis surat perjanjian untuk setiap pemilik sumur. Ya, yang isinya apa? Yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah yang diberikan oleh Hudzaifah bin Yaman untuk para pemilik sumur di kawasan Dinar. Hudzaifah memberi jaminan keamanan untuk diri, harta dan tanah mereka. Jadi mereka aman. Ya, hartanya, diri mereka, tanah mereka aman. Tidak boleh menyerang secara diam-diam dan mereka tidak terhalang menjalankan syariat mereka. Dan mereka berhak mendapatkan pembelaan, ya, mendapatkan pembelaan. Mereka wajib menunjukkan jalan pada ibu sabil. Jadi walaupun kemudian mereka misalnya masih dalam keadaan non-muslim atau kafir, tetapi mereka dijamin keamanan mereka, dijamin diri mereka, harta mereka, asal mereka menunaikan jizyah. Gitu. Dan Hudzaifah juga memberikan perjanjian di antara mereka agar mereka tidak diserang. Ya, dan agar kemudian memberikan menunjuki jalan bagi ibnu sabil yang lewat siapapun itu, memberikan berkewajiban menunjukkan jalan pada ibnu sabil agar memperbaiki jalan-jalan di tempat mereka, menjamu tentara kaum muslimin saat melewati kawasan mereka, mengizinkan untuk singgah selama 1 hari 1 malam dalam dan berikan nasihat. Nah, itu di antara perjanjian Islam ya, pemimpin kaum muslimin di antara saat itu yang Hudzaifah bin Yaman ya terhadap orang-orang ada di sekitar situ. Jadi mereka diminta untuk mengizinkan kalau ada yang mau bermalam, barang 1 malam mereka diperbolehkan untuk singgah dan menginap di situ ya, dan seterusnya. Bila mereka berbuat khianat dan mengubah perjanjian, berarti tanggungan kami terbebas dari mereka. Gitu ya. Qaqah bin Amr dan Nu'aim bin Mukrim menyaksikan tulisan perjanjian dan ditulis pada bulan Muharram tahun ke-19 Hijriah. Gitu. Jadi perjanjian yang dibuat pun oleh dengan penduduk lokal daerah-daerah yang di Futuhat itu dalam rangka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Gitu. Ya, jadi win-win solutionnya adalah mereka dijaga harta mereka, keamanan mereka, keamanan diri mereka, harta mereka, tanah mereka. Tetapi mereka juga punya kewajiban untuk bayar jizyah ya, dan tadi ya misalnya memperbaiki jalan, lalu kemudian mereka juga wajib menunjukkan jalan bagi ibnu sabil ya, lalu kemudian mereka juga menjamu dianjurkan menjamu tentara kaum muslimin yang melewati kawasan mereka, bahkan mengizinkan mereka untuk singgah barang 1 atau 1 malam saja ya terhadap tentara kaum muslimin. Nah, itu ditulis betul-betul perjanjian itu ya dengan para pemilik sumur di sekitar agar mereka dapat memberikan pelayanan terhadap kaum muslimin. Nah, gitu luar biasa gitu. Ya. Di antara hal yang bisa dijadikan petunjuk dalam surat tersebut adalah pemahaman para gubernur umat pada fondasi-fondasi peradaban politik kekuasaan. Mereka memahami berbagai macam keperluan pembangunan. Nah, itu yang penting sekali. Jadi antara khalifah dengan gubernur itu ada konektivitas gitu. Karena apa? Karena gubernur itu ditunjuk oleh khalifah. Ini beda dengan saat ini misalnya ketika kepala negara dipilih rakyat ya, katanya begitu, lalu kemudian gubernur dipilih rakyat gitu, katanya begitu. Nah, sehingga kemudian masing-masing itu banyak sekali yang tidak terjadi ketidaksinkronan. Kenapa? Karena para gubernur, bupati, wali kota merasa saya dipilih oleh rakyat. Ngapain saya harus taat kepada gubernur, kata bupati, kata wali kota. Ya, bupati, gubernur pun gitu terhadap kepala negara. Saya dipilih oleh rakyat, kenapa saya harus taat pada kepala negara, pada presiden misalnya. Nah, pada zaman itu ketika kemudian gubernur dipilih langsung oleh khalifah, ditunjuk langsung oleh khalifah,
maka mereka paham betul apa yang menjadi program-programnya khalifah. Mereka mengharuskan penduduk negeri yang ditaklukkan agar memperbaiki jalan yang merupakan penopang para kafilah dagang dan tentara-tentara kaum muslimin. Obsesi Al-Faruq sejak tahun 16 Hijriah beralih untuk perbaikan di berbagai daerah di Irak, membuat sungai dan memperbaiki jembatan-jembatan. Nah, jadi jadi visi itu ya sudah ada tentunya. Di masa kepemimpinan Gubernur Iyad bin Ghanam untuk penduduk Roha disebutkan surat perjanjian yang diantara sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah, surat ini dari Iyad bin Ghanam, untuk penduduk Roha kalian membuka jalan menuju Madinah dengan syarat harus membayar 1 dinar untuk setiap 1 orang dan 1 muddan. Kalian mendapat jaminan keamanan untuk diri, harta, dan para pengikut kalian. Kalian berkewajiban menunjukkan orang yang tersesat, memperbaiki jembatan dan jalan, memberi petuah pada kaum muslimin. Allah lah yang menyaksikan dan cukuplah dia sebagai saksinya. Jadi itu berbagai macam hal yang jadi perhatian dari para gubernur termasuk para khalifah. Saat Umar mengetahui bahwa salah satu sungai pernah mengalir di antara sungai ini di dekat benteng Babilonia hingga ke Laut Merah, sungai itu pernah menyatukan antara Mesir dan Hijaz dan mempermudah perdagangan. Tapi saat itu Romawi membiarkan menutupi sungai itu. Ya, pada masa Romawi sungai itu ditutup. Maka Umar menginstruksikan para gubernur Mesir, satu Amr bin As, untuk menggali kembali sungai tersebut ya agar dia bisa berfungsi. Jadi pada saat itu pada masa Romawi begitu ya, ada sungai yang kemudian pernah mengalir di antara sungai Nil ya di dekat benteng Babilonia, ditutup oleh Romawi kemudian oleh Umar diinstruksikan kepada Gubernur Amr bin As untuk apa? Untuk memfungsikannya kembali. Terus kan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As pun menggali kembali ya sehingga mempermudah jalan antara Hijaz dan Fustat, yaitu di Mesir, ibu kota Mesir kala itu, dan aktivitas perdagangan di antara kedua lautan kembali semarak sehingga bisa membawa kesejahteraan. Nah itulah, jadi fungsi pembangunan infrastruktur terutama itu dalam rangka memberikan manfaat dan kesejahteraan tentunya buat umat, buat masyarakat. Pembangunan itu dilakukan bukan untuk menyulitkan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Ya, sebagian pihak kemudian diuntungkan, ya, segelintir orang diuntungkan, sekian banyak dirugikan. Jadi bagaimana bisa ada pembangunan yang punya dampak buruk terhadap rakyat sehingga kemudian setelah dibangun sesuatu misalnya rakyat menjadi tambah miskin. Nah, ini problem gitu ya. Setelah dibangun jalur A, jalur transportasi A, ternyata penduduknya kemudian terbengkalai. Nah, itu tidak dibolehkan. Berikutnya di areal sungai ini terdapat berbagai tempat wisata, ada permadaninya dan tempat persinggahan yang diberi nama Khalij Amirul Mukminin oleh Amr bin As. Nah, jadi bisa sebagai tempat untuk wisata kaum muslim. Gubernur Mesir juga menyediakan jamuan makanan di berperjalanan menuju Madinah dan Mekah, sehingga hal itu membawa guna bagi penduduk Haramain. Hal itu terus berlaku hingga setelah masa Umar bin Abdul Aziz. Itu panjang tuh masa itu. Jadi pemberian pos-pos jamuan makan ya di berbagai macam jalur pada saat itu di Mesir ya, jalur Mesir ke Madinah, Mesir ke Mekah, itu kemudian dibangun berbagai macam jalur ya, jamuan makan buat umat bagi para musafir. Kemudian setelah itu para gubernur membiarkan dan meninggalkan jalan tersebut hingga dipenuhi pasir dan akhirnya terputus dan menjadi terjal mulai dari arah pandangan pasir Kulzum. Amr bin As juga menggali kanal air sejauh 3 farsakh. 1 farsakh itu sekitar 5.541 meter atau sekitar 1,5 kilometer dari Khur hingga Basrah untuk memasok air dari Dajlah menuju Basrah. Ya, berbagai proyek tersebut direalisasikan mulai dari membuat sungai, teluknya, memperbaiki jalan, membangun jembatan dan bendungan, menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, mungkin juga yang bertanya, apakah masa Umar itu Umar hutang? Tentu tidak gitu ya. Tentu tidak ya. Pembangunan itu diperlukan tetapi tidak harus kemudian dengan jalur menghutang. Karena pada saat itu pada masa Umar memang terjadi perluasan besar-besaran, futuhat besar-besaran. Sumber pemasukan negara juga luar biasa banyak gitu ya, sehingga berbagai macam pembangunan infrastruktur tadi, membangun sungainya, teluknya, perbaiki jalan, jembatan, ya bendungan itu menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar, tetapi kemudian di-cover oleh anggaran negara. Ya, itu Masya Allah. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa
Kemudian berikutnya bagaimana pada masa Umar itu beliau itu mendirikan di berbagai tempat perbatasan perkotaan, dijadikan sebagai basis militer dan pusat penyebaran peradaban Islam. Nah, jadi ini juga visi gitu. Ini juga visi bahwa pembangunan basis-basis militer itu digunakan untuk melakukan penyebaran ajaran Islam, ya, penyebaran peradaban Islam. Nah, seiring semakin meluasnya gerakan penaklukan, upaya futuhat negara Islam pada masa Umar Al-Faruq, beliau itu memusatkan perhatian untuk membangun berbagai kota di perbatasan, mempermudah jalan penghubung, memperbaiki areal tanah, mendorong untuk berpindah ke pusat perkumpulan jihad, berpindah ke berbagai negara yang ditaklukkan untuk menyebarkan Islam, memperkuat para mujahid dengan pasukan dan persenjataan. Kota-kota terpenting didirikan pada masa itu adalah Basrah, Kufah, Mosul, ya, Fustat, Jaizah, dan Sarab. Nanti kita lihat beberapa kota yang kemudian dibangun oleh Sayyidina Umar. Di antaranya adalah orientasinya adalah bagaimana Islam agar tersebar di kota tersebut. Karena kota yang baru ditaklukkan tentu ini banyak sekali membutuhkan para dai, para ulama, para sahabat. Nah, kita lihat ya, sebelumnya kan pernah kita bahas juga bagaimana kemudian para ulama itu diutus untuk menyemarakan ajaran Islam, ya, di daerah-daerah yang difutuhkan. Para tentara ditempatkan dan dibagi berdasarkan setiap kabilah dan skala prioritasnya. Di tengah-tengahnya didirikan tempat-tempat umum seperti masjid dan pasar tentunya. Nah, jadi itu yang kemudian dibangun. Pada padang gembalaan didirikan di setiap kota sebagai tempat gembala kuda dan unta para mujahid. Orang-orang didorong untuk mendatangkan keluarga dan anak cucunya dari kota-kota Hijaz dan di berbagai belahan Jazirah Arab untuk tinggal di kota-kota tersebut agar menjadi basis militer yang memobilisasi dan membantu militer untuk masuk ke area musuh dan menyebarkan dakwah Islam di kawasan tersebut. Nah, jadi pada masa itu misalnya ketika satu kota ditaklukkan, ya, misalnya Kufah, lalu kemudian Basrah, ya, pada masa Umar kan diantara ditaklukkan Ubullah, yang kemudian dibangun Basrah dan seterusnya itu. Ya, itu kemudian setelah kota ditaklukkan untuk memperkuat, maka pada masa itu dari Jazirah Arab itu kemudian kaum muslimin diantaranya hijrah, ya, dalam tanda petik tentunya, membawa keluarga mereka, anak mereka, supaya mereka bisa bertahan lama di situ, ya. Dan tujuan perluasan atau futuhat kaum muslimin itu kan bukan sekedar mengambil satu wilayah, ya, tetapi bagaimana wilayah itu agar ada dalam naungan Islam, ya, agar penduduknya memahami Islam, agar diterapkan syariat Islam di situ. Jadi bukan cuma sekedar masuk futuhat satu wilayah lalu mengeruk kekayaan alam, tidak, gitu. Nah, sehingga kemudian pada masa itu orang-orang itu mulai pindah, ya, dan didorong saat itu mendatangkan keluarganya, anak cucunya dari kota-kota di Hijaz itu, Mekah, Madinah, dan seterusnya, dan di berbagai belahan Jazirah Arab untuk tinggal di kota-kota tersebut, di Kufah, di Basrah, lalu kemudian di Fustat dan seterusnya, ya, agar menjadi basis militer yang mobilisasi dan membantu militer masuk kawasan area musuh dan menyebarkan dakwah Islam di kawasan tersebut. Nah, inilah kemudian yang menjadi alasan saya sering mengulang-ulang, sahabat Nabi SAW itu jumlahnya banyak, ya, kurang lebih sekitar 100.000 orang. Tetapi pertanyaannya, kenapa makom Baqi di Madinah itu hanya dihuni oleh 10.000 orang sahabat Nabi saja? Nah, itu luar biasa. Nah, itu jawabannya jelas sekali. Apa yang kita bahas pekan kemarin, 2 pekan sebelumnya, bagaimana Umar itu mengirimkan ulama ke berbagai macam wilayah kota, para mujahid juga ditempatkan di berbagai macam wilayah, ya, dan di antaranya para sahabat, ya, di Kufah ratusan sahabat itu, ya, di berbagai macam daerah juga sekian banyak sahabat. Nah, jawabannya ini itu di antaranya. Ya, kenapa di Madinah yang dimakamkan sahabat itu hanya sekitar 10.000 orang, sahabat-sahabat utama, sementara kemana sekian puluh ribu sahabat yang lainnya, gitu. Ya, nah itu ternyata mereka menyebar ke berbagai macam wilayah yang setelah difutuhat, setelah ditaklukkan, ya. Kenapa? Karena misalnya begini, satu penduduk yang difutuhat, misalnya satu wilayah yang ditaklukkan itu ada sekitar 10.000 orang, ya, itu nggak mungkin hanya ada satu dai saja. Satu wilayah misalnya di satu yang ditaklukkan 100.000 orang misalnya, itu nggak mungkin hanya 1-2 orang dai saja. Dia memerlukan banyak dai yang bisa bertahan lama di situ. Makanya dibawalah anaknya, keluarganya, untuk kemudian dia bisa bertahan lama di situ. Ya.
Teruskan dirahmati Allah. Maka berikutnya Umar menginstruksikan para pemimpin militer yang merencanakan pembuatan kota agar jalan menuju ibu kota khilafah itu mudah dilalui dan tidak dipisah oleh lautan ataupun sungai. Karena Umar khawatir akan ketidaktahuan bangsa Arab mengarungi samudra kala itu. Jadi jalur-jalur menuju ibu kota itu dimudahkan, ya, sehingga Umar itu menghindari, ya, agar kemudian menghindari agar tidak dipisah oleh lautan maupun sungai-sungai. Karena Umar faham waktu orang Arab itu tidak terbiasa dengan air, gitu ya, dengan samudra, gitu ya. Mereka terbiasa dengan jalur darat, ya, dari Mekah, Madinah ke Syam itu jalur darat semua, gitu. Mereka tidak terbiasa dengan jalur samudra, gitu. Nah, Umar punya pikiran begitu. Namun ketika Umar tahu kemampuan tentara Islam di Mesir dalam menggunakan transportasi laut dan sungai, maka ia mengizinkan Amr bin As untuk membuat kanal sungai yang menghubungkan antara sungai Nil dengan Laut Merah agar berbagai bantuan berupa makan bisa beralih ke Hijaz dengan cepat. Nah, gitu. Nah, jadi dan saat itu sudah berpikir bagaimana kemudian agar bisa lebih cepat, maka dibangun kanal sungai yang menghubungkan antara sungai Nil dengan Laut Merah agar bantuan berupa makanan yaitu bisa beralih ke Hijaz dengan cepat. Umar juga menyemarakan berbagai kota dan memperkuat militer seiring dengan semakin meluas wilayah teritorial Islam. Pasukan memerlukan tempat istirahat untuk melepas lelah. Untuk itu diperlukan adanya tempat-tempat persinggahan untuk mereka. Tempat-tempat singgah bagi mereka di musim dingin, ya, saat pulang dari peperangan, sehingga muncullah faktor-faktor untuk membangun berbagai macam kota, kan. Nah, sehingga untuk memudahkan ini, ketika tentara jalan dari sekian tempat yang jauh, maka memerlukan tempat-tempat persinggahan bagi para mujahid, maka dibangun itu tempat-tempat persinggahan. Mengingat tujuan dari Futuhat adalah menyebarkan dakwah Islam dan menyampaikan pada seluruh rakyat, sehingga dibangunlah berbagai kota, ya, berdasarkan model yang menerapkan kehidupan Islam secara keseluruhan, layaknya sebuah percontohan untuk masyarakat Islam. Maka tersebutlah Kufah, Basra, Fustat di Mesir, Mosul adalah kota-kota Islam yang di tengah-tengahnya berdiri masjid dan di sekitarnya bertebaran rumah untuk para tentara-tentara kaum muslim. Nah, ya, sekarang kita bahas satu-satu. Misalnya yang pertama adalah kota Basra. Kota Basra di di Irak, ya, kota Basra di Irak. Makna dari Basrah adalah secara etimologi adalah tanah yang keras dan berbatu kuat. Pendapat lain menyatakan maknanya adalah tanah berpasir. Ada juga mengartikan batu besar dan putih. Basrah adalah kota di dekat pertemuan antara sungai Dajlah dan sungai Efrat, ya, di Irak. Nah, ini kalau kita lihat jarak antara Madinah dengan Basrah, itu jalur darat, ya. Ini kemudian dihindari oleh Umar. Kemudian sekitar 1.400 km Madinah Basrah. 1.400 km itu luar biasa, gitu ya. Jalur Madinah Basrah. Pada masa Umar, beliau menunjuk Utbah bin Ghazwan. Ini sahabat termasuk as-sabiqun al-awwalun. Cuma mungkin namanya kurang begitu terdengar. Utbah bin Ghazwan. Dari kalangan sahabat senior Rasulullah sebagai gubernur dan pemimpin perang di wilayah tersebut. Dan Umar berkata padanya, pergunakan orang-orang yang ada di sana dari kalangan Ahwaz, Persia dan Maisan agar memperkuat saudara-saudara mereka. Ini orang-orang suku-suku di sana. Kemudian Umar memerintahkan Utbah dan Suwaid untuk bergabung. Utbah pun bergabung dalam kelompok yang berjumlah lebih dari 300 orang itu, dan Utbah juga bergabung bersama dengan Bakar bin Wa'il dan Tamim yang menempati kawasan tersebut pada bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir pada tahun 14 Hijriah. Itu ketika awal-awal membangun kota Basrah, itu ditunjuk Utbah bin Ghazwan yang kemudian juga menjadi pemimpin yang menaklukkan wilayah tersebut sebelumnya. Utbah bin Ghazwan kemudian meminta pada Umar bin Khattab untuk membangun kota Basrah, dan Umar menginstruksikan agar mengambil tempat yang dekat dengan air dan padang gembala. Pilihannya jatuh pada kawasan Basrah, ya. Karena Basrah itu dialiri dengan ada dekat sungai, ya, dialiri air, dan kemudian di situ banyak tempat-tempat penggembalaan. Itu tempat yang dipilih, ya, untuk memudahkan, ya, sehingga membangunnya tidak perlu menggunakan uang yang besar, ya. Seperti misalnya memilih ibu kota sebenarnya harus sekian ratus triliun, sekian ribu triliun, sambil uangnya ngutang. Nah, itu nggak diperlukan, gitu ya. Apa tempat yang memudahkan saat itu dipilih? Yang jelas jalur transportasinya itu memudahkan, ya. Utbah menempati kawasan tersebut dan membangun masjid dari kayu dan mendirikan istana pemerintahannya lebih rendah dari tinggi masjid. Nah, itu di antara adabnya, gitu ya.
Jadi membangun istana pemerintahannya lebih rendah daripada tiang-tiang masjid, tingginya masjid. Ya, orang-orang juga mendirikan 7 rumah besar dari kayu. Ketika berperang, mereka mencabut tiang tersebut, kemudian diikat dan ditaruh hingga mereka pulang berperang dan kembali lagi membangunnya seperti semula. Ternyata kayu tersebut terbakar, kemudian mereka minta izin pada Umar agar perumahan dibangun dengan batu bata. Jadi setelah kemudian kayu, lalu kemudian berikutnya mereka minta izin untuk dibangun dengan batu bata. Umar pun mengizinkan untuk mereka pada masa kepemimpinan Abu Musa al-Asy'ari setelah Utbah wafat pada tahun 17 Hijriah. Jadi setelah kemudian Utbah bin Ghazwan wafat, digantikan berikutnya oleh Abu Musa al-Asy'ari. Itu Basrah. Abu Musa mendirikan masjid dan membangun istana pemerintahannya dari batu bata dan tanah, sedangkan atapnya terbuat dari rerumputan kering. Masya Allah ya, sederhana memang. Ya saya bilang tadi sesuai dengan zamannya. Kemudian mereka membangunnya dengan batu dan batu bata. Mereka menjadikannya sebagai perkampungan untuk para kabilah. Mereka membuat luas jalan raya dan sekaligus sebagai tempat penambatan unta seluas 7 dhira. Di pertengahan setiap perkampungan disediakan halaman luas untuk kandang kuda dan kuburan. Nah, jadi sudah mulai disediakan ya berbagai macam tempat fasilitas ya agar kemudian betul-betul sempurna. Bahkan kemudian berikutnya kalau kita lihat perkembangan infrastruktur berikutnya itu pada masa itu modelnya itu ya seperti yang diadopsi oleh kota-kota di Indonesia sebenarnya gitu. Jadi setiap kota di situ ada masjidnya. Satu masjid, biasanya itu ada masjid, lalu kemudian di situ ada pusat pemerintahannya, di situ ada penjaranya, di situ ada ada tempat-tempat tertentunya gitu ya. Kalau sekarang misalnya ada tempat-tempat yang di situ ada semacam alun-alunnya. Nah, itu mencontoh bagaimana Islam dulu membangun kota itu begitu. Ya, dimulai ada masjidnya, sentralnya masjid, lalu kemudian di situ ada kalau sekarang ya di masjid, di situ tidak jauh dari situ ada tempat bupati atau wali kota, lalu kemudian di situ ada alun-alunnya, di situ kemudian ada biasanya ada penjaranya gitu ya, ada tempat pemerintahan, ada seperti misalnya qadhinya, hakim dan sebagainya. Nah, itu kemudian dibangun. Ya, termasuk di sini kan di pertengahan setiap kampung disediakan halaman luas untuk kandang kuda dan jangan lupa juga ya dibangun pemakaman kuburan gitu. Karena orang itu tidak selamanya lahir ya, ketika mati mereka dikuburkan di mana. Itu disediakan. Umar juga menginstruksikan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah saat itu agar membuat sungai untuk penduduk Basrah. Ya, Abu Musa membelah sungai Ablah yang diarahkan menuju Basrah sejauh 3 farsakh. Ya, sejauh 3 farsakh atau sekitar 1,5 kilometer. Ya, itu dilakukan oleh Abu Musa. Dengan demikian kaum muslimin berada di penghujung ilmu tata kota. Kecukupan kaum muslimin di Basrah semakin bertambah karena dibelahnya sungai Ablah, Das'ad dan Maisan. Dan Basrah pun disukai banyak orang dan mereka pun datang untuk mencari penghidupan seperti halnya orang-orang pertama yang datang untuk berjihad. Gitu. Jadi kita orang-orang pertama datang itu untuk berjihad fisabilillah. Orang-orang datang berikutnya mereka untuk menikmati ingin tinggal di Basrah, gitu Masya Allah. Pembauran pun terjadi antara berbagai kabilah, orang-orang yang memiliki obsesi duniawi, ya maksudnya sekedar datang ke Basrah untuk hidup saja gitu ya. Dan para pedagang sehingga jumlah penduduknya semakin mengalami peningkatan yang sangat besar pada saat itu. Ya, jadi awal-awal dibuka oleh para mujahidin, ya di Futuhat para mujahidin. Berikutnya ketika dibangun infrastrukturnya, ya dibangun ada sungainya, lalu kemudian dibangun berbagai macam infrastrukturnya, maka itu ternyata memikat hati banyak orang untuk kemudian tinggal di kota tersebut, ya tadi kota Basrah ya dia. Dari sela-sela riwayat sejarah, para peneliti menyimpulkan beberapa pertimbangan militer dan ekonomi dipakai Umar saat membangun berbagai kota. Nah ini diantara patokan Umar untuk membangun kota-kota itu adalah seperti yang akan disebutkan. Yang pertama, beliau mendirikan kota tersebut di tanah Arab yang tinggi dan perbatasan dengan kawasan non-Arab agar menjadi benteng kuat dan pihak musuh tidak berkeinginan untuk mencaploknya. Itu satu. Jadi Umar itu membangun kota-kota itu di tempat yang agak tinggi, ya, dan di perbatasan dengan kawasan musuh. Nah, tujuannya apa? Agar itu menjadi benteng yang kokoh. Gitu. Jadi kota-kota tersebut agar dijadikan sebagai benteng alami, sebagai benteng yang kokoh, yang kuat, ya, dan sehingga pihak musuh itu
berkeinginan untuk mencaploknya. Karena biasanya wilayah yang tinggi itu agak sulit untuk ditaklukkan gitu ya. So, mereka harus punya effort untuk naik, sementara yang dari atas itu lebih mudah untuk melakukan serangan, untuk melontarkan anak panah, tombak, termasuk untuk menggelindingkan batu-batuan besar gitu. Nah, itu di antara kenapa Umar memilih tanah-tanah yang tinggi sebagai pusat-pusat kota. Kelayakan kota tersebut untuk ditempati bangsa Arab karena mereka saat itu merupakan sumber kekuatan jihad fisabilillah. Jadi kota-kota tersebut didesain agar kemudian dengan sangat layak atau nyaman ditempati oleh bangsa Arab. Karena mereka itu yang kemudian menjadi banyak sekali SDM yang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakin tidak ada penghalang alami seperti lautan misalnya yang menghalangi sampainya bantuan dari pusat khilafah menuju front peperangan. Itu kemudian dihindari. Karena tentu akan semakin panjang, semakin lama. Dan yang keempat, pelaksanaan tata kota sesuai dengan susunan kekabilahan tentara dan rumah setiap kabilah jaraknya berdekatan. Ya, antara satu dengan lain. Dan yang kelima, dalam memilih wilayah teritorial kota, Umar memperhatikan kawasan darat dari tanah Arab agar bangsa Arab memiliki tempat pengembalaan yang layak untuk binatang ternak mereka. Karena bagaimanapun tentu salah satu hal yang diperhatikan adalah bagaimana hewan-hewan ternak, ya, unta mereka, kuda mereka, keledai mereka, ya, itu kemudian diperhatikan betul. Ya, tempat yang memudahkan mereka untuk menggembala ternak-ternak mereka. Juga Umar memperhatikan sisi penempatan yang harus berada di dataran rendah di kawasan non-Arab agar bisa menghasilkan berbagai hasil seperti apa? Susunya, kain wolnya, biji-bijiannya, dan buah-buahannya. Umar berkata pada saat membaca suratnya dari Utbah bin Ghazwan tentang tanah Basrah, ya, beliau mengatakan Basrah adalah kawasan hijau yang dekat dengan perairan, padang gembala dan tempat untuk mencari kayu bakar. Pandangan para ahli sejarah sepakat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan founding father kota Kufah. Nah, ini sekarang kita beralih tadi sebelum Basrah, lalu kemudian sekarang kita beralih ke kota Kufah. Ini tidak jauh sebenarnya dari kota Basrah. Siapa yang pertama kali membangun kota Kufah? Nah, para ahli sejarah sepakat bahwa yang membangun Kufah itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau sebelumnya kota Basrah itu yang oleh Utbah bin Ghazwan, lalu kemudian diteruskan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Nah, kota Kufah, ya, itu kemudian para ahli sejarah sepakat bahwa yang membangun itu mengawalinya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang merupakan founding father-nya kota Kufah. Ia memilih posisinya dan memerintahkan agar ditata selang beberapa waktu setelah berbagai kemenangan diperoleh kaum muslimin, ya, dalam perang melawan Persia, terutama di kawasan Madain saat itu. Hal tersebut sama persis, ya, dalam pemilihan dan pembangunan kota Basrah. Itu yang dipilih tempat yang betul-betul sangat strategis. Faktor-faktor militer itu mainkan peran yang sangat besar, ya, dan memusat yang mendorong Sa'ad untuk memikirkan di manakah perkemahan kaum mujahidin tempatkan, ya, dan Sa'ad berhasil melaksanakan itu setelah diberi arahan oleh Sayyidina Umar, ya, sebagai seorang khalifah, ya, pada saat di Kufah, ya, di Kufah. Ini Madinah, di Kufah, ini sejarak sekitar 1.200 km, ya, 1.238 km jarak dari Madinah ke wilayah Kufah. Pilihan Sa'ad bin Waqqas untuk kota Kufah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan diberikan Umar. Jadi apapun yang oleh para gubernur, termasuk misalnya Sa'ad bin Waqqas, di mana mereka menempatkan awal itu, di mana mereka menempatkan pasukan-pasukan mujahidin, maka kemudian itu menjadi titik awal dibangunnya kota, gitu, kira-kira gitu. Nah, saat itu Sa'ad bin Waqqas memilih, ya, tempat yang saat itu kemudian berikutnya disebut dengan Kufah, gitu. Itu sesuai dengan arahannya Amirul Mukminin Umar. Ya, saat Umar memperhatikan adanya perubahan pada bala bantuan tentara yang ada di Qadisiyah dan Madain di wajah mereka, Umar memahami hal itu karena ketidakcocokan tempat mereka. Maka Umar mengirim surat kepada Sa'ad bin Waqqas agar memilih tempat yang cocok dengan mereka dan juga cocok untuk unta-unta mereka. Nah, gitu. Jadi pada saat itu ketika futuhat, gitu, ya, itu kan ada di wilayah Madain, dan ternyata tentara kaum muslim itu merasa kurang suka dengan wilayah tersebut. Maka Umar meminta Sa'ad bin Waqqas untuk memilihkan tempat yang itu disukai, yaitu tempat yang nyaman, ya, untuk para mujahidin khusus. Ya, maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, memilih tempat yang tepat untuk para mujahidin, ya, di antaranya adalah Kufah.
Berikutnya Salman Al-Farisi dan Hudzaifah bin Yaman kemudian pergi mencari tempat yang cocok hingga mereka datang ke Kufah. Kufah terletak di antara Hairah dan Efrat. Ya, disebut demikian karena kawasan tersebut terdiri dari pasir dan bebatu-batuan. Setiap pasir dan bebatuan disebut dengan sebagai Kufah. Nah, jadi orang yang melakukan survei di mana kira-kira tempat yang cocok nih untuk dibangun ibu kota, bukan ibu kota, sebagai dibangun kota. Pada saat itu yang disurvei adalah Salman. Karena Salman tuh tahu, karena Salman itu paham betul wilayah Persia pada saat itu. Ya, dan yang kedua adalah Hudzaifah bin Yaman. Maka ditemukanlah wilayah Kufah itu yang dianggap tepat cocok ya, karena terletak di antara Hairah dan sungai Efrat ya pada saat. Kemudian saat berpindah dari Madain ke Kufah, jadi kota yang ditaklukkan kan pusatnya Persia itu Madain. Ya, Madain di Irak. Lalu ternyata orang-orang itu nggak suka tinggal di Madain, entah karena apa ya, mungkin karena sebelumnya bangunan. Kalau dari sisi infrastruktur di Madain itu sudah luar biasa, karena di situ kan setelah dibangun sekian lama oleh tentara Persia, ya ada istananya segala macam gitu, itu dibangun luar biasa. Tapi ternyata tentara kaum muslimin nggak cocok di situ, akhirnya kemudian pindah ya saat memindahkan dari kaum muslimin dari Madain ke kota Kufah pada bulan Muharram tahun 17 Hijriah. Umar ingin mempertahankan kaum muslimin berada di perkemahan karena hal itu lebih membuat mereka bersemangat saat perang, lebih cerdas, lebih menggentarkan musuh, dan lebih bisa mempertahankan diri dari hal masalah yang mereka hadapi. Saat penduduk Kufah dan Basrah minta izin pada Umar untuk mendirikan bangunan dari kayu, ya, jadi ketika kemudian sudah sekian lama mereka tinggal ya di Kufah dan Basrah, ya mereka izin, ya Amirul Mukminin, ya kami minta izin untuk mendirikan bangunan rumah-rumah kami dari kayu. Ya, Umar tidak menghalangi, ya tidak ingin menghalangi mereka, dan mereka pun diizinkan untuk membangun rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Maka penduduk pun mulai itu mendirikan bangunan dari kayu. Yang awalnya hanya mereka tenda-tenda saja. Ada mujahidin namanya juga. Awalnya mereka hanya tenda gitu. Kemudian berikutnya karena sekian lama mereka tinggal di tenda, akhirnya mereka minta izin kepada Umar untuk membangun rumah mereka dari kayu. Dan pada saat Kufah dan Basrah itu pada saat itu terjadi kebakaran. Mereka meminta izin sehingga kemudian rumah-rumah kayu mereka terbakar. Dan kemudian mereka meminta izin pada Umar untuk membangun bangunan dari batu bata, dan Umar berkata, lakukan, tapi janganlah salah seorang dari kalian memiliki lebih dari 3 rumah dan jangan saling mempertinggi bangunan. Itu diantara pesan dari Sayyidina. Nanti kita lihat bagaimana orientasi pembangunan pada masa Umar yang sangat perhatikan aspek kesederhanaan. Tidak boleh berlebihan. Umar juga mengirimkan surat serupa pada Utbah dan penduduk Basrah, Utbah bin Ghazwan. Dan penduduk Basrah, Umar menugaskan penempatan penduduk Basrah dan pengawasan pembangunannya pada Asim bin Dalaf Abi Jarda, dan menugaskan penempatan penduduk Kufah serta pengawasan pembangunannya pada Abu Hiyaj bin Malik al-Asadi. Abu Hiyaj kemudian membuat perencanaan tata kota Kufah berdasarkan instruksi Umar yang memerintahkan metode luas 40 dhira, panjang 30 dhira dan 60 dhira, yaitu kemudian patokan luas. Hal pertama yang direncanakanlah masjid. Ini lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa salah satu jantungnya kota pada masa Islam adalah masjid. Maka sebelum yang lain dibangun, ya, hal yang paling penting untuk kemudian dibangun adalah masjid. Selanjutnya di tengah-tengahnya berdiri seorang pemanah kuat yang bisa melepaskan panah ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang. Setelah itu Umar memerintahkan untuk membuat bangunan di belakang posisi panah itu. Ya, itu untuk mengukur ya. Di depan masjid didirikan naungan dengan 200 tiang yang terbuat dari marmer yang dulunya dipakai para kaisar. Atapnya sama seperti atap-atapnya Masjid Al-Romawi. Di sampingnya dibangunkan rumah untuk Sa'ad. Di antara keduanya terdapat jalan setapak seluas 200 dhira, dan di dalamnya dibuatkan Baitul Mal. Ruzaba Al-Farisi bertugas untuk melakukan pembangunan. Jadi sebenarnya juga orientasi bangunan saat itu juga sudah sudah modern ya, bahkan sudah mulai dipakai tuh ya tiang-tiang yang kemudian dari marmer ya, yang dulunya pernah dipakai kepala kaisar-kaisar. Setelah kemudian mereka runtuh kaisarnya, kemudian dipakai oleh kaum muslim. Gitu. Jadi kalaupun saat ini misalnya kalau kita lihat ketika umat Islam melakukan futuhat ke berbagai macam wilayah, itu tidak akan misalnya akan merusak semua perkotaan, tidak, dan itu tidak diperbolehkan ya.
Sehingga kemudian ketika umat Islam atau kaum muslim melakukan futuhat, maka dia bisa atau boleh menggunakan bangunan-bangunan yang ditaklukkan tadi, tidak menghancurkan, ya, tidak menghancurkan. Dan setelah dibangun, kota tersebut ditempati para mujahidin, dan setelah itu ditempati oleh salah satu kelompok Persia yang dipimpin oleh Rustum yang berjumlah 4.000 orang, yang dikenal dengan nama tentara Syahansyah. Mereka meminta jaminan keamanan dan boleh menempati dimanapun mereka mau, serta mengajak siapapun yang mereka mau dengan memberi upeti pada kaum muslim, maksudnya al-jizyah. Ya. Saat mengabulkan permintaan tersebut, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengabulkan permintaan mereka. Jadi ada orang tertentu, ya, misalnya dari Al-Khan Persia yang kemudian mereka belum Islam, mereka diperbolehkan untuk tinggal di wilayah tersebut. Mereka memiliki pemimpin bernama Dailam dan mereka disebut sebagai pasukan merah Dailam. Ya. Kawasan tersebut masih kita bahas masalah Kufah. Juga ditempati oleh kaum Yahudi dan Nasrani di Najran. Nah, jadi kawasan tersebut yang dibangun oleh kaum muslim ditempati juga oleh orang Yahudi dan Nasrani di Najran. Saat mereka diusir Umar dari Jazirah, maka mereka menempati kawasan tersebut. Mereka menempati kawasan yang dikenal dengan nama Najraniyah di Kufah. Nah, jadi orang-orang yang diusir oleh Umar itu orang Yahudi, ya, oleh orang-orang Nasrani yang ada di Madinah, di Mekah, yang dibersihkan betul-betul pada masa Umar. Tempat mereka di mana? Tempat mereka di Kufah. Maka di Kufah ada suatu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Najraniyah. Di tempat-tempat orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi dari Najran yang sebelumnya ada di Jazirah Arab. Mereka pindah ke Kufah. Ya, nah itu diamankan oleh Umar. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tunduk pada khilafah Islam, ya, atau kemudian mereka orang-orang kafir zimmi, itu mereka dibiarkan untuk hidup. Ya, mereka dibiarkan pada masa siapa itu? Pada masa Umar. Di mana tempatnya? Di Kufah. Kondisi Basra dan Kufah kian membaik setelah keduanya dibangun dan disemarang. Ya, dibangun berbagai macam infrastrukturnya sehingga mengundang orang-orang untuk datang ke wilayah. Dan tentang keduanya pun, maksudnya tentang Kufah dan Basra itu semakin agung hingga keduanya memiliki ikon besar dalam kepemimpinan militer, membawa panji ilmu dan adab di dunia secara keseluruhan. Lebih dari itu, kekuatan militer dari Hijaz pun berpindah ke Basra dan Kufah. Kemudian Kufah dijadikan Ali bin Abi Thalib sebagai kota khilafah. Nah, berikutnya pada masa Ali, kemudian Kufah dijadikan sebagai kota khilafah. Setelah pusat harta benda Islam berpindah ke berbagai daerah secara garis besar. Nah, sekali dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya Umar membuat perencanaan kota Basra dan Kufah berdasarkan kaidah yang benar, ya, dan paten. Jalannya semakin meluas, jadi jalan-jalan ditata semakin luas, ya, dengan aturan yang indah. Secara umum hal tersebut menunjukkan kejeniusan Umar di bidang pembangunan Kufah. Ya, di bangunan Kufah merupakan perpaduan antara suasana perkotaan, udara yang bagus, sejuk, dan tanah-tanah pedesaan. Hingga hal itu lebih mendorong kesehatan dan kesejukan udara, mengingat luasnya jalanan bagi suatu tempat sama seperti paru-paru bagi tubuh. Nah, jadi penting, salah satu prinsip, ya, yang ditekankan dalam Islam itu adalah diantaranya kalau jalan itu seluas mungkin bangunan itu atau jalan itu dibangun. Dan ibaratnya itu seperti halnya paru-paru bagi tubuh, ya, supaya lebih leluasa. Bayangkan kalau jalan sempit, ya, tentu kalau sekian banyak kendaraan pasti akan macet, ya. Apakah unta lu mesti macet, ya? Kalau kemudian jalan sempit ya bisa macet juga, gitu, ya. Karena kan biasanya kalau kafilah dagang itu dia membawa sekian banyak ratus ekor unta. Jadi malah harus lebih luas lagi gitu pada zaman itu. Kenapa? Karena kalau orang bawa kafilah dagang itu kan nggak bawa 1-5 ekor unta, dia biasanya bawa 10-an ekor unta, ratusan ekor unta. Bagaimana bisa kalau jalan itu tidak diperluas? Nah, jadi kaidahnya, prinsip saat itu semakin jalanan dibuat seluas mungkin. Umar menginginkan yang menempati Kufah agar selalu berada dalam tenda. Karena hal itu lebih siaga bila amat memerlukan sesuatu dan lebih membuat musuh gentar. Jadi Umar itu lebih ingin agar para mujahidin tinggal di tenda saja gitu mereka. Itu akan lebih membuat orang siaga gitu. Ya, kalau rumah itu kan ya orang buat nyaman, tempat tidur, istirahat gitu, ya. Hanya saja masalah ini mengalami perkembangan setelahnya hingga kota-kota pun dibangun dengan aman, tentram, dan hingga akhirnya kan kemudian berikutnya dibangun dari kayu, kemudian dari batu bata, dan seterusnya. Nah, ini salah satu hal penting yang ditekankan oleh Umar bin Khattab adalah Umar mengkhawatirkan perkara yang disebut dengan kemewahan dan kenikmatan. Jadi walaupun perkembangan infrastruktur itu kemudian berkembang pada masa Umar, tetapi Umar wanti-wanti betul agar
ya agar tidak terjebak oleh kemewahan dan kenikmatan. Umar sangat mengkhawatirkan kaum muslimin hidup dalam kemewahan dan kenikmatan yang akan menimbulkan berbagai dampak buruk di dunia dan akhirat. Masya Allah. Gitu. Karena kita lihat juga Sayyidina Umar dan para sahabat. Karena Umar itu kan berkaca kepada Rasulullah tentunya. Ya, berkaca juga pada sahabat yang lain, berkaca pada Abu Bakar sendiri. Yang pada masa itu betul-betul sangat sederhana. Nah ini ketika mulai futuhat, sudah mulai dilihat oleh Umar. Orang udah mulai bangun dari rumah dari kayu, dari batu bata. Lalu kemudian berbagai macam infrastruktur sudah mulai dibangun. Kira-kira begitu. Nah, Umar khawatir itu. Saat penduduk Kufah dan Basra meminta izin untuk membuat bangunan dari kayu, Umar berkata, perkemahan lebih baik untuk perang kalian dan lebih cerdas bagi kalian. Namun saya nggak bisa menolak itu. Ya maksudnya Umar itu lebih suka kalau karena suasana saat itu memang masih dalam situasi jihad fisabilillah. Masih dalam jihad fisabilillah. Kata Umar, perkemahan itu lebih baik untuk perang kalian, untuk jihad, dan lebih cerdas bagi kalian. Namun saya tidak ingin menolak keinginan kalian, kata Umar. Gitu, ya, tidak ingin menolak keinginan ketika mereka ingin bangun rumah dari kayu saja gitu. Sementara sebelum dari tenda-tenda dari kain-kain gitu. Kata Umar bertanya, lalu dari kayu apa? Dari kayu akrash. Ya, Pak Umar menjawab, terserah kalian saja. Kemudian penduduk kedua kota tersebut mulai itu membangun rumah dari kayu-kayu. Yang sebelumnya kota tersebut kan mayoritas dihuni oleh para mujahidin. Ya, yang kemudian mereka sebelumnya itu hanya bangun tenda-tenda saja gitu. Nah, bayangkan juga ya, mereka untuk apapun izin kepada Sayyid Umar, kepada Khalifah kaum muslimin. Ya wahai Amirul Mukminin, itu udah sekian lama, kira-kira begitu ya. Hidup di tenda-tenda, tinggal di tenda-tenda, walaupun di situasi jihad. Ya, bagaimana kalau kami minta izin untuk membangun tempat-tempat camp-camp kita dari kayu. Ya, sebenarnya Umar lebih suka tidur di tenda saja, itu masya Allah ya. Itu akan lebih membuat waspada ya pada saat itu. Tetapi Umar juga nggak bisa nolak ya, karena juga memperhatikan tentu kenyamanan para mujahidin. Itu masya Allah, terserah kalian saja, kata Umar ya. Akhirnya penduduk tersebut ya, Kufah, Basrah, mulai membangun rumah-rumah mereka dari kayu-kayu. Satu saat terjadi kebakaran di Kufah dan Basrah. Ada sekitar 80 bangsal terbakar habis. Yang udah dibangun ya, dan bagus-bagus dari kayu, terbakar. Sehingga tidak tersisa pun satu kayu pun gitu pada saat itu. Karena tempatnya kan berdekatan, terbakar satu, terbakar semua gitu. Kemudian saat mengirim beberapa orang untuk menghadap Umar, minta izin membangun bangunan dari batu bata. Awalnya kan tenda, lalu kemudian kayu terbakar. Ini kalau dari kayu mudah terbakar, kata mereka, kita izin kepada Khalifah Amirul Mukminin untuk membuat bangunan dari batu bata saja. Ya, untuk membangun bangunan dari batu bata. Akhirnya mereka menyampaikan berita itu. Wahai Amirul Mukminin, Basrah dan Kufah terjadi kebakaran, bangsal-bangsal kami terbuat dari kayu-kayu terbakar, yang musibah menimpa kami, dan seterusnya. Lalu mereka mendatangi Umar, menyampaikan hal tersebut, ya, dan Umar berkata, ketika mereka minta izin untuk membangunkan rumah-rumah terbuat dari batu bata, maka Umar mengatakan, lakukanlah, tetapi janganlah salah seorang dari kalian memiliki lebih dari 3 rumah, dan jangan saling pertinggi bangunan, dan berpegang teguhlah pada sunnah, sehingga negara akan menjamin kalian, gitu ya. Jadi untuk membangun itu pun negara turun tangan. Itu anggaran dari mana? Anggaran dari negara, bukan kemudian mereka membangun rumah mereka sendiri. Itu masya Allah ya, karena ini diperuntukkan bagi apa? Bagi para mujahidin. Ya, setelah mendapatkan izin, utusan itu pulang membawa hasil tersebut. Umar mengirimkan surat berisi keputusan ya serupa kepada Utbah untuk penduduk Basrah. Ya, jadi untuk penduduk Kufah dan juga untuk penduduk Basrah. Utbah berkata, Umar menyampaikan pada utusan dan mereka datang menyampaikan agar tidak meninggikan bangunan lebih dari yang diperlukan. Jadi di antara instruksi Umar, boleh kalian membangun rumah dari batu bata atau apapun, tetapi agar tidak meninggikan bangunan lebih dari yang diperlukan. Seorang orang bertanya, maksudnya agar tidak meninggikan bangunan ya lebih dari yang diperlukan itu apa? Utbah menjawab, tidak mendekatkan kalian pada kemewahan dan tidak mengeluarkan kalian dari kesederhanaan. Masya Allah. Itu luar biasa gitu. Jadi seorang Amirul Mukminin itu betul-betul di antara dilakukan oleh Sayyidina Umar itu betul-betul menjaga betul masyarakat pada saat itu. Walaupun orang-orang sudah mulai mampu membangun misalnya rumah-rumah terbuat dari batu bata dan seterusnya, tetapi yang diwanti-wanti oleh Sayyidina Umar adalah apa?
ya bahasa beliau adalah agar agar tidak meninggikan bangunan lebih dari yang diperlukan. Ente perlunya ngebangun itu seberapa sih? Ente keluarga berapa orang sih? Butuh berapa kamar sih? Apakah harus kemudian setinggi itu? Apakah harus semewah itu? Akhirnya begitu. Jadi Umar mewanti-wanti para kaum muslimin agar mereka tidak hidup bermewah-mewahan dan tidak mengeluarkan dari kesederhanaan. Masya Allah. Nah, jadi, ini yang mungkin nasihat-nasihat seperti ini yang nampaknya sudah tidak pernah kita dengar dari para pemimpin. Kenapa? Karena mereka sendiri bermewah-mewah hidup. Bagaimana mereka bisa menasihati rakyat agar mereka hidup sederhana, agar mereka tidak hidup bermewah-mewahan, agar kemudian tidak mengeluarkan kaum muslimin dari kesederhanaan. Ya, kenapa? Karena potret hidup mereka itu sama sekali nggak bisa dicontoh. Gitu. Rumah mewah, jumlahnya puluhan, mobil mewah, jumlahnya puluhan. Ya, bagaimana bisa mereka menasihati rakyat agar mereka hidup sederhana, sementara mereka hidup ya dengan bergelimang kemewahan. Ya kalau mereka peroleh dari jalur harta yang harta yang halal, silahkan. Tetapi jadi masalah kan seringkali ya ada orang-orang yang membangun rumah mereka, memiliki kendaraan seterusnya, itu diperoleh dari jalur yang haram. Nah itu yang lebih bahaya lagi kan. Itu makna agar tidak meninggikan bangunan lebih dari yang diperlukan. Ya, kata Utbah bin Ghazwan, maksudnya tidak mendekatkan kalian pada kemewahan, agar kalian jangan bermewah-mewahan, dan agar tidak mengeluarkan kalian kesederhanaan. Hidup sederhana. Ya, Masya Allah. Ya, nah, adapun makna dari ungkapan Umar, tidak mendekatkan kalian pada kemewahan dan tidak mengeluarkan kalian dari kesederhanaan. Artinya batasan-batasan pembangunan yang dijalankan tidak mendekatkan orang pada sikap yang berlebih-lebihan, yakni melampaui batas yang disyariatkan dan tidak mengeluarkan dari batas kesederhanaan. Nah, itu ya. Jadi itu hal yang penting tentunya. Maka ini juga menjadi patokan tentunya buat kita, gitu ya. Boleh membangun rumah yang baik, yang bagus, tetapi kemudian perhatikan ya agar kemudian tidak kesannya itu mewah, bermewah-mewahan, ya. Sementara bisa jadi di sekeliling kita itu ya masih banyak orang-orang yang mungkin hidupnya masih sangat-sangat sederhana atau bahkan di bawah itu. Ya mungkin dalam konteks personal ya sah-sah saja, gitu. Tetapi kemudian ada hal yang lain yang menyangkut etika, adab, gitu ya. Bagaimana perasaan orang begitu ya, ada itu juga diperhatikan. Itu diantara nasihatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar menyerahkan batasan itu pada mereka karena setiap tempat memiliki kebiasaan tersendiri dan memiliki dalam membatasi apa yang usul berlebih-lebihan itu. Kesederhanaan dan kemiskinan itu bagi mereka. Dengan demikian kesederhanaan ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku di tempat-tempat orang ya yang lurus dalam kesederhanaan dalam hal-hal yang sifatnya dunia. Nah, jadi bagaimana batasannya? Ya itu diserahkan kepada wilayah masing-masing karena wilayah masing-masing itu punya punya standar masing-masing gitu. Umar tidak memberikan batasan detail tapi masing-masing daerah itu punya batasan masing-masing. Oh, kalau orang bangun rumah misalnya lebih dari 3 lantai itu sudah masuk mewah-mewahan. Nah, itu hindari yang seperti. Adapun makna ungkapan berpegang teguhlah pada sunnah, pasti negara akan menjamin kalian. Artinya berpegang teguh pada cara yang lurus yang dicontohkan Rasulullah. Sebab itu bisa mengatur orang dan berkuasa di muka bumi seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Jadi Allah telah berjanji pada orang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Yang sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridhai untuk mereka dan Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah Allah dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Dan siapa yang tetap kafir sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
Itu diantara beberapa hal yang dimaksud dengan berpegang teguhlah pada sunnah. Pasti negara akan menjaminkan. Maksudnya apa? Pasti akan terjadi kehidupan yang baik, aman, sentosa, tentram, ya. Ketika kemudian kaum muslimin berpegang teguh kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Umar tetap mendorong kaum muslimin untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Pada saat Allah memberikan harta berlimpah dari harta rampasan perang berupa fa'i, jizyah dari berbagai macam negara yang taklukkan, itu bisa bayangkan pada saat itu terjadi perluasan besar-besaran. Harta ghanimah berlimpah luar biasa. Ya, harta rampasan perang berlimpah luar biasa. Tetapi yang menjadi perhatian Umar adalah jangan ya berlebih-lebihan. Bersikaplah kalian untuk zuhud terhadap dunia. Itu Masya Allah. Ya, dan diantara nasihat Umar adalah beliau mengatakan segala puji bagi Allah semata atas berbagai penaklukan besar di berbagai negara. Semoga hal itu mendorong orang-orang untuk bersyukur, ingat dan giat atas seluruh nikmat yang jumlah ukurannya tidak terkira, serta tidak dapat ditunaikan kewajibannya, melainkan berkat pertolongan, rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Umar bin Khattab. Walaupun saat itu terjadi penaklukan besar-besaran ya pada masa kekuasaan Umar, tetapi Umar tetap tidak melangit gitu. Maksudnya tidak kemudian takabur setinggi langit, tidak. Tetap beliau mengatakan segala puji bagi Allah atas berbagai macam penaklukan yang sangat besar di berbagai macam negara. Semoga hal itu mendorong orang-orang untuk bersyukur ya dan ingat ya atas seluruh nikmat yang jumlah dan ukurannya tidak terkira, itu luar biasa. Jadi mengingatkan kaum muslimin saat itu agar kembali kepada Allah, agar memahami bahwa ini nikmat dari Allah dan agar kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. Lalu Umar melanjutkan, kita mohon pada Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, yang menguji kita dengan nikmat ini agar berkenan menganugerahkan kita amal untuk taat dan bergegas menuju ridho Allah. Ingatlah wahai para hamba Allah akan cobaan Allah yang ada pada kalian. Memohonlah pada Allah agar nikmat ini disempurnakan untuk kalian dan juga dalam majlis-majlis kalian baik secara bersama atau sendiri-sendiri. Dan Allah berfirman kepada Musa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, akhrij qaumaka minal zulumati ilan nuri wa dzakkirhum bi ayyamillah. Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardh. Dan ingatlah wahai para muhajirin ketika kamu masih berjumlah sedikit ya dan tertindas di bumi. Jadi maksud Umar terus mengingatkan, ingat dulu ente bagaimana. Sekarang ente mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah, ini apa? Ya, harus betul-betul bersyukur. Ya, tidak boleh takabur. Ya, harus betul bersyukur. Ingat ya. Jadi seolah-olah Umar mengingatkan, ingat ente dulu para muhajirin. Ya, jumlah kita sedikit dan tertindas di kota Mekah. Sekarang kita menguasai bahkan berbagai macam kota di dunia. Ya, futuhat mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi yang dulu nggak pernah terfikirkan oleh kita. Umar mengingatkan kaum muslimin agar kemudian tidak takabur ya, karena itu nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa gitu. Nah, jadi ini perlu sekali pemimpin yang kemudian senantiasa mengingatkan umat masyarakat. Karena kalau tidak ya maka tentu akan euforia itu nanti akan membuat masyarakat ya lebih dekat ya kepada kehancuran gitu ya sekalian. Nah kemudian berikutnya pembangunan kota Fustat di daerah Mesir. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas dianggap sebagai founding father pertama kota Kufah, maka Ammar bin As adalah founding fathernya kota Fustat ya. Jadi Utbah bin Ghazwan kota Basra, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, lalu kemudian kota Kufah. Lalu kemudian Ammar bin As ya, yang kemudian beliau menaklukkan wilayah Mesir pada saat itu, dia menjadi founding fathernya kota Fustat. Setelah Ammar bin As menaklukkan Iskandaria, Mesir ya, dia ingin menetap di sana. Kemudian Umar mengirim surat padanya. Ya, jangan ada samudra di antara saya dengan kalian, agar saya bisa mendatangi kalian, kata Umar. Itu bagus. Jadi kalau ente mau bangun kota, ya pilih kota yang tidak ada jarak samudra antara saya dengan kalian, supaya saya bisa mendatangi kalian, kata Umar. Kemudian Ammar pindah dari Iskandaria menuju Fustat gitu.
Iskandar itu agak jauh, Fustat itu lebih dekat gitu. Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Amr adalah mendirikan masjid, lagi-lagi masjid. Selanjutnya Amr mendirikan rumah persinggahan untuk Umar bin Khattab. Jadi dibangun masjid, lalu kemudian Amr ibn As inisiatif membangunkan rumah untuk Umar, di mana di Fustat itu. Maksudnya supaya kalau Umar ke situ ya tinggal di situ gitu ya, bisa tinggal sebagai rumah singgahnya Umar di situ. Ya, Amr mendirikan rumah persinggahan untuk Umar, dan mungkin yang maksudkan untuk mendirikan pusat khilafah, gitu, atau kemudian supaya Umar intinya bisa ada di situ, ya bisa tinggal di situ. Umar bin Khattab mengirim surat padanya dan memerintahkan agar tempat tersebut dijadikan pasar untuk kaum muslimin. Ente jangan bangun rumah buat saya, ente bangun aja pasar buat kaum muslimin. Masya Allah. Ya, itu sudah dibangunkan oleh gubernurnya Amr bin As. Ya, tapi Umar nggak mau ya dibangunkan rumah buat dirinya. Nah, ini Fustat. Ini Madinah, ini Fustat. Nah, ini Iskandaria lebih jauh lagi ke sini. Ya dekat laut gitu, di dekat lautan. Maka Umar nggak mau. Lebih dekat lagi, maka yang dekat yang lebih dekat adalah Fustat. Ya, ini bisa menggunakan jalur darat. Makanya kata Umar, jangan pisahkan antara Anda dengan saya dengan lautan gitu ya, dengan samudra. Maka Amr bin As memindahkan dari Iskandaria itu kemudian ke Fustat. Amr bin As juga mendirikan 2 rumah pribadi yang dekat dengan masjid seperti diriwayatkan oleh Abdul Hakim. Amr bin As mendirikan kediaman yang saat itu di dekat pintu masjid. Di antara keduanya ada jalan, sementara kediaman yang lain menempel di sebelahnya. Ya, kemungkinan Amr hanya membangun satu rumah sementara satunya untuk istana pemerintahan setelah Umar memerintahkan agar rumahnya diruntuhkan. Ya, jadi yang sebelumnya rumah Umar itu dijadikan sebagai semacam kantor gitu. Amr bin As menginstruksikan sekelompok pembesar sahabat dari kalangan sahabat agar memisah antar kabilah. Mereka menempatkan rumah-rumah setiap kabilah dalam satu kelompok yang ditandai dengan garis mirip dengan perumahan di masa kita sekarang. Hanya saja tidak seluas itu karena di antara kabilah dipisah ada semacam jalan-jalan. Bahwa banyak kabilah Arab dan lainnya yang turut serta dalam penaklukan, sehingga banyak perkampungan terdiri dari berbagai kabilah tersebut, dan keinginan mereka agar memiliki independensi khusus agar segala permasalahan di kepentingan mereka bisa diurus di antara mereka sendiri. Ini juga menunjukkan pada kita kejelian dalam pengaturan yang disebut oleh Amr bin As dalam tata kabilah tersebut. Jadi mereka membangun komplek-komplek itu berdasarkan kabilah masing-masing. Ya, karena kan biasanya ada yang datang dari kabilah mana dari Madinah, ada yang datang dari mana kabilah mana dari Mekah misalnya begitu. Ya, orang-orang muhajirin satu kabilah, dan mereka menempatkan itu per kabilah-kabilah. Agar apa? Agar kepentingan mereka lebih mudah diurus ya dengan diri mereka sendiri. Masing-masing kabilah mendirikan masjid di tengah-tengahnya. Ibnu Zahirah menyebutkan keunggulan nyata dalam keindahan Mesir dan Kairo yang nukil dari Ibnu Zaulak adalah penjelasannya tentang masjid pertama di Fustat. Masjid pertama yang disebut adalah Masjid Amr bin As. Selanjutnya beberapa masjid yang disebahkan pada beberapa orang pada saat. Baik ya, setelah itu yang menurunkan di Mesir jumlah masjid sahabat Rasulullah selain yang kami sebutkan di atas jumlahnya mencapai 233 bangunan. Semuanya dibangun berdasarkan jumlah kabilah yang ada saat itu. Demikianlah Amr bin As menyetujui pemilihan tempat karena memudahkan hubungan dengan khilafah, khususnya posisi Fustat terletak di pertengahan Mesir dan dekat dengan Sungai Nil. Yaitu kenapa kemudian memilih Fustat. Nah, terakhir kita bahas tentang bagaimana kota Sart di Libya. Setelah kota Fustat menjadi basis Islam yang cemerlang di sebelah barat Mesir, Amr bin As dan tentaranya beralih menuju Tripoli. Ya, ini Libya. Amr memulai dari kota Sart yang terletak di antara Barqah dan Tripoli. Amr berhasil menguasainya, dijadikan kaum muslimin sebagai basis tolak ke arah barat sejak tahun 22 Hijriah. Nah, ini kalau sudah mulai Libya sudah mulai ke atas gitu. Kota ini tetap sebagai basis kekuatan kaum muslimin dan markas untuk Uqbah bin Nafi yang mengalihkan segenap perhatiannya untuk menyebarkan Islam di wilayah terdekat seperti Fazan, Wadan, Zuwailah, dan Sudan. Nah, ini kota Sirt di Libya, ya, ini Madinah, jaraknya sekitar 2.900 km ya. Dari Madinah ini kemudian nanti melewati Fustat, Kairo, lalu sampai kemudian ke kota Sirt ya di pinggir Laut Mediterania. Ya, di pinggir Laut Mediterania. Atasnya lagi kemudian ada Tunisia dan seterusnya. Di perluasan kaum muslimin ya terjadi besar-besaran pada saat. Nah, bagaimana penjagaan di berbagai kota ditaklukkan?
Umar menugaskan para tentara untuk menjaga berbagai kota yang berhasil ditaklukkan di berbagai kawasan negara yang ditaklukkan, khususnya di negara Syam. Di tempat-tempat tersebut terdapat berbagai tangsi-tangsi militer. Ya, di setiap tangsi terdapat istal, ya, yang berisi tidak kurang dari 4.000 kuda lengkap dengan perlengkapan dan segala perbekalannya. Semuanya siap bergerak hingga bila dipanggil bisa langsung bergerak ke medan jihad. Dalam waktu singkat dengan jumlah lebih dari 36.000 orang tentara berkuda. Masya Allah. Setiap batalion menyediakan tempat penggembalaan luas untuk kuda. Setiap kuda diberi tanda di lututnya, tentara fisabilillah. Gitu ya, tentara fisabilillah. Sebagai wujud firman Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, ya, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa. Jadi betul-betul, ya, tentara kaum muslimin saat itu tentara yang betul-betul menggetarkan kaum orang-orang kafir. Ya, ketika firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Itu betul-betul dipraktekkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena luar biasa tentara yang disiapkan di perbatasan-perbatasan itu. Ya, semua disiapkan, semuanya siap bergerak. Sehingga ketika dipanggil langsung siap gerak ke medan jihad. Ya, dalam waktu yang singkat. Jadi nggak perlu nunggu nanti besok segala macam ya. Ya, ketika perintah jihad datang maka langsung, ya. Dalam waktu singkat dengan jumlah lebih 36.000 orang tentara berkuda siap bergerak. Dan setiap batalion menyediakan tempat pengembaraan luas buat unta-unta mereka. Ya, karena unta itu butuh makan dan seterusnya. Dan diberi di lutut kuda itu tertulis, ya, tentara jihad fisabilillah atau musuh. Ya, baik. Nah, di antara tentara penjagaan yang dilakukan di wilayah Syam, ya, ada tentara Damaskus yang dipimpin oleh 3 orang pada masa Umar, Yazid bin Abi Sufyan, Suwaid bin Kulthum, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentara Himas yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Jarrah, Ubadah bin Samit, Iyad bin Ghanam, Sa'id bin Amir, ya, bin Hadib. Kemudian ada Umair bin Sa'ad, Abdullah bin Qarat. Tentara Qansari dipimpin oleh Khalid bin Walid, Umair bin Sa'ad. Tentara Palestina dipimpin oleh Yazid bin Sufyan, Al-Qamah bin Majaz. Tentara Urdun, Yordania, yang bermarkas di Tiberia dan dipimpin oleh Surahbil bin Hasanah, Yazid bin Sufyan, Muawiyah. Muawiyah memimpin tentara Damaskus dan Urdun setelah Yazid meninggal dunia karena terserang wabah penyakit amwas di Palestina. Ya, baik, ya. Demikianlah kecintaan terhadap jihad, ya, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mendorong banyak sahabat dan para ulama dari kalangan tabi'in menuju berbagai kota tersebut yang disebut sebagai thugur, perbatasan, dan amsar, yakni daerah untuk menyebarkan dakwah jihad di dalam Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Ya, kota-kota Madinah, Basrah, Kufah, Damaskus, Fustat menjadi kawasan yang menarik dan mendorong orang datang untuk menuntut ilmu, untuk berjihad, atau mendaftar dalam catatan-catatan tentara-tentara mereka, mendapatkan berbagai hadiah, berdagang untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi di kota-kota dibangun itu mendorong perkembangan bukan hanya tentu jihad fisabilillah, juga ilmu yang luar biasa, termasuk diantaranya mengembangkan perekonomian di wilayah tersebut. Itu saja, ya, bisa Fakir sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa apa yang tadi dipaparkan, panjang, dan tadi disebutkan atau diceritakan juga terkait dengan kota-kota yang dibangun oleh para sahabat. Ini di masa Umar bin Khattab. Ustaz, ada sedikit waktu, Ustaz, ada pertanyaan yang dari YouTube terkait dengan bentar, ini dari ini nih, Madinah Al-Mufi, ya. Assalamualaikum, mengapa masjid pada zaman sahabat hanya beralaskan tanah? Apa tidak kepikiran beralaskan tikar, kata Ustaz? Ini juga pertanyaan. Terus yang keduanya terkait dengan apakah di masa ini, Ustaz, Umar bin Khattab itu keguguran itu memiliki otonomi atau seperti apa itunya pemilihannya? Silakan, Ustaz. Dua itu. Ya, baik, ya. Ini tentu bukan masalah kepikiran dan tidak kepikiran, karena setiap zaman itu kan ada perkembangan infrastruktur masing-masing. Jadi bisa jadi pada masa Nabi SAW, ya, boleh jadi pada saat itu, ya, masjid, ya, seperti itulah kesederhanaannya gitu.
Tentu kemudian tidak mengurangi nilai kesakralan masjid itu sendiri gitu. Ya, karena bisa jadi para sahabat mungkin membawa alas dari rumah mereka masing-masing. Sementara masjid ya hanya seperti itu saja gitu. Ya, yang hanya diberikan batasan-batasan dari batu-batu, lalu kemudian tiang-tiangnya dari pohon-pohon kurma, ya hanya sederhana sekali gitu. Ya, jadi ini bukan masalah kepikiran atau tidak kepikiran sebenarnya, tetapi kemudian tentu perkembangan tertentu mengharuskan begini, perkembangan tertentu mengharuskan ada penambahan ini dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah gubernur pada masa Umar punya otonomi? Ya, kalau kita lihat dari bagaimana gaya Umar memimpin, ya itu untuk hal tertentu, ya Umar itu mengendalikan langsung. Bahkan untuk perkara-perkara yang sifatnya teknis ya. Wahai Umar, kita ingin bangun rumah dari kayu, ya itu izin dulu ke Umar. Wahai Umar, ini terjadi kebakaran kayu-kayu rumah bangsal-bangsal kami minta izin dibangun dari batu bata. Minta izin ke Khalifah kaum muslimin. Padahal jarak mereka berapa? Lebih dari 1.000 km. Masya Allah. Jadi sebenarnya Khalifah itu betul-betul mengendalikan para gubernur masing-masing. Jadi tidak kemudian diberikan otonomi yang sangat luas ya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang oleh Umar diberikan otonomi itu gitu. Masya Allah. Diberikan otonomi, silakan lakukan itu ya, silakan lakukan ini. Itu gubernur bisa melakukan keleluasaan. Tetapi terhadap perkara-perkara yang membutuhkan pendapatnya Umar, yang itu menyangkut kemaslahatan kaum muslimin atau hal-hal penting, maka Khalifah langsung mengendalikan gitu. Nah, dan kita pun paham ya, pada masa Umar itu setiap tahun para gubernur itu dikumpulkan oleh Umar pada saat momentum ibadah haji. Jadi haji itu selalu dimanfaatkan oleh Umar sebagai tempat, sebagai wadah ya, sebagai momen untuk mengumpulkan para gubernur dan para wali, para gubernur, dan untuk di briefing oleh Sayyidina Umar, untuk dievaluasi oleh Umar. Nah gitu. Jadi tentu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang bisa mungkin rapat bisa setiap bulan sekali, ya karena menggunakan media informasi dan seterusnya. Dulu mungkin tidak sederhana itu, tetapi surat menyurat antara misalnya Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basra dengan Umar itu berjalan. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak dilepas betul-betul oleh Umar, gitu ya. Jadi tidak kemudian disebut ada otonomi yang luas sehingga mereka bisa tidak. Sehingga menihilkan atau meminimalisir para gubernur itu untuk menjadi penguasa tersendiri di wilayahnya itu dihindari. Nah, begitulah kan kalau kita pelajari tata negara dalam Islam ya, atau struktur khilafah dalam Islam ya, bahwa para gubernur adalah bawahan langsung dari khalifah dan dihindarkan mereka untuk menjadi penguasa yang lebih kuat daripada khalifah. Nah, itu nggak boleh gitu. Nggak boleh. Mereka bangun tentara misalnya, dibiarkan begitu saja sehingga kekuatan gubernur jauh lebih kuat dari kekuatan khalifah. Itu berbahaya. Nggak boleh. Nah, kan untuk beberapa hal tertentu, militer, ya, itu dipegang langsung oleh khalifah kaum muslimin. Lalu kemudian untuk masalah keuangan, ya, dan seterusnya. Nah, untuk perkara-perkara tertentu yang memang itu eksekusi langsung di lapangan seperti misalnya peradilan dan seterusnya, gitu ya, itu bisa dibawa langsung oleh oleh para wali-wali, gitu ya. Jadi terkait dengan, jadi kalau kita lihat bagaimana Umar mengendalikan para gubernur, ya itu komunikasinya langsung itu. Ya, walaupun jarak antara Madinah dengan Fustat jauh, tapi Umar itu harus tahu betul. Makanya kata Umar, ente kalau bangun kota jangan ada yang memisahkan dengan samudra dengan saya, supaya saya bisa mendatangi kalian. Begitu kata Umar. Masya Allah. Umar itu luar biasa ya. Itu menunjukkan bahwa memang kegubernuran wilayah yang saat itu pada masa Umar, Anda bisa bayangin ya, Jazirah Arab seluruhnya kaum muslimin. Lalu kemudian Basra, Irak, jaraknya jauh. Lalu kemudian Fustat di Mesir. Lalu kemudian sampai ke Libya, Tripoli, ya. Itu bagaimana mengendalikan pemerintahan dengan jarak yang begitu jauh, ya, yang luar biasa.
Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa. Ini juga komentar dari beberapa sahabat jamaah. Alhamdulillah bisa menyimak dan terus begitu hebatnya dan terhormatnya Islam ketika membuat sebuah pembangunan infrastruktur itu bukan hanya tadi ya yang dibayangkan itu bukan hanya mercusuannya atau pembangunannya itu sendiri, tapi fungsinya Ustaz ya. Sehingga tidak menyusahkan rakyat seperti kali ini. Nah, bagaimana misalnya ketika di awal tadi saya sebutkan Umar membangun Darud Daqiq, tempat-tempat pos-pos makanan untuk para musafir. Terpikirkan nggak gitu loh oleh orang pada zaman sekarang, para pemain zaman sekarang ketika zaman semuanya serba komersil dulu para musafir betul-betul dijamin mereka, sehingga mereka betul-betul untuk menuntut ilmu ya, untuk jihad, untuk kemudian melakukan kafilah dagang, dan mereka terjamin. Masya Allah. Saya karena waktu sudah tidak mencukupi, silakan untuk memberikan closing statement-nya terkait dengan tema kita kali ini. Silakan saya. Ya. Baik, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisahnya Sayyidina Umar terkait dengan bagaimana kepedulian beliau terhadap masalah pembangunan infrastruktur. Yang menjadi penting itu bukan kemewahan, bukan mercusuarnya satu bangunan, tetapi fungsi dan manfaatnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana agar infrastruktur itu kemudian dibangun ya, agar memberikan kebaikan, kemaslahatan ya bagi kaum muslimin. Nah itu yang menjadi poin penting, bukan mercusuarnya satu bangunan, bukan tingginya satu bangunan. Bahkan Umar bin Khattab wanti-wanti betul agar kaum muslimin hidup tetap dalam kesederhanaan dan tidak kemudian terjebak kepada hidup bermewah-mewah. Yang mudah-mudahan itu menjadi ibrah ya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan materi dan menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh sahabat Ngaji Subuh. Jamaah semoga semuanya mendapatkan ilmu yang berkah ya, yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kajian yang bisa dibahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga dengan bertambahnya ilmu bertambah pula ketakwaan kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk menambahkan keberkahan, kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap bersama kami Putri Suruh setiap subuh bersama Ngaji Subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.